Tolong, tolong aku. Pak? Pak? Apa Bapak baik-baik saja? Tahan sebentar ya, sebentar lagi selesai. Aduh, Aduh, aduh. Lepaskan. Di mana Anda, Tuan Muda? Tuan Muda! Tuan Muda! ada petunjuk. Tuan Mo, maaf. Kami belum menemukannya. Namun, jarum perak yang tertinggal ini sangat unik. Itu adalah teknik yang hanya digunakan oleh master pengobatan tradisional Tiongkok yang legendaris, Li Mingde. Jadi saya yakin, dokter wanita yang menyelamatkan Anda pasti adalah murid tutup pintu Li Mingde. Kami tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk menemukan dokter wanita ini. Ya, Setelah dia menusukkan jarum ke kakiku, aku ternyata bisa berdiri sendiri. Jika aku ingin menyembuhkan penyakit kakiku, dialah satu-satunya harapanku. Tuan Mo. Awas! Gulifeng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Xia Xifei, Gulifeng sudah bukan tunanganmu lagi. Kamu sudah akan menikah dengan Mo Jinghuai. Jangan lupa tujuanmu kembali ke keluarga Xia untuk apa? Xia Yoyue, kamu sungguh tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Mau apa lagi? Nah, Xia Xifei, berani-beraninya kamu memukulku? Xia Xifei, kamu perempuan, apa yang kamu lakukan? Ayo, coba saja. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Kamu masih mau memberiku pelajaran untuk dia? Xia Xifei, sejak kecil kamu memang anak brengsek. Kalau bukan karena sebelum kamu lahir, kita sudah dipertunangkan sejak kecil, kamu pikir aku mau jadi tunanganmu? Biar ku katakan, dari awal sekali aku tidak pernah mencintaimu. Yang ku cintai adalah dia. Gulifeng, kamu membuatku jijik. Kamu pikir aku mau menikahimu? Apa yang terjadi di sini? Ibu, Putri kesayangan ibu ternyata tidur dengan tunangan kakaknya sendiri. Dan ibu, Ibu, mau Xia Xifei menikah dengan Mo Jinghuai si cacat itu menggantikan aku. Jadi apa salahnya aku berhubungan dengan Li Feng? Lagi pula, Li Feng juga tidak pernah mencintainya. Yoyue masih muda dan bodoh. Aku minta maaf atas namanya. Karena kamu sebentar lagi menikah, lupakan saja. Minta maaf atas namanya. Kami berdua adalah darah daging ibu. Siapa sangka diperlakukan begitu berbeda. Ibu, sudah lebih dari setahun aku kembali. Tapi ibu masih memperlakukanku seperti orang luar. Xifei, Dana keluarga Xia sudah hampir habis. Untuk mendapatkan investasi dari keluargamu, ibu memaksaku menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa berjalan. Agar aku menurut, ibu bahkan menyembunyikan nenekku. Sekarang aku ketahuan Xia Yoyue selingkuh dengan tunanganku. Dan ibu masih membelanya? Ibu, apa aku benar-benar anak kandung ibu? Xifei, Cukup, aku sudah muak, semua usahaku sia-sia belaka. Ibu bahkan tidak sebaik nenekku, yang bahkan tidak ada hubungan darah denganku. Baik. Kalau memang begitu, aku akan menikah ke keluargamu menggantikannya. Setelah aku menikah, ibu harus menepati janji. Kembalikan nenekku padaku. Xifei, Ibu, kenapa kamu masih mengejarnya? Apa kamu lupa bagaimana dia baru saja berbicara padamu? Anak perempuan seperti itu. Kita lebih baik tanpanya. Xia Xifei, akhirnya kamu diusir dari keluarga Xia. Mencoba mencuri warisan? Tidak mungkin.
Hei, Aroma ini persis seperti wanita dari malam itu. Tidak mungkin. Nona muda keluarga Xia, bagaimana mungkin itu dia? Zongmo, kamu. Kupikir kamu benci wanita, kenapa kamu tidak mendorongnya pergi? maaf. Itu kecelakaan. Chen Yu, keluar. Ya, Hei, kamu mau pergi kemana? Tunggu aku. Berhenti berteriak. Xia Yoyue harus tinggal denganmu malam ini. Orang-orang nenek sedang mengawasi di luar. Mo Jinghuai, aku tahu kamu dipaksa oleh keluargamu untuk menikahiku. Aku juga tidak ingin menikahimu. Aku tidak punya pilihan. Jadi, malam ini, kamu ambil tempat tidur. Aku akan tidur di lantai. Oke? Baik. Ah, tidak. Xia Sifei, kamu sudah menikah dengan Mo Jinghuai. Segera selesaikan investasi keluargamu. Atau kamu tahu akibatnya? Xia Sifei, bukankah dia Xia Yoyue? Ada apa? Tidak apa-apa. Suruh seseorang bantu aku bangun. Baiklah. Tuan Mo, Bagaimana hasil penyelidikannya? kami sudah menemukan Tuan Mo. Keluarga Xia melakukan penukaran. Mereka pikir Anda tidak layak mewarisi warisan keluargamu. Jadi mereka menyuruh putri sulung yang hilang lebih dari 20 tahun lalu ditemukan, menggantikan posisinya dalam pernikahan. Jadi itu yang terjadi. Ya, sebenarnya Nona Xia Sifei sangat menyedihkan. Hidupnya sulit sejak kecil, dan dia tidak pernah mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Keluarga Xia benar-benar hina. Kau yang cari masalah. Ngomong-ngomong, ada kabar terbaru soal dokter wanita ajaib yang kau selidiki itu? Ada perkembangan? Tuan Mo, kami sudah kerahkan semua sumber daya untuk mencarinya. Semua orang yang tersedia dikerahkan. Terlalu lambat. Percepat. Siap, Tuan. Boleh pergi. Halo, Guru. Sifei. Beberapa hari lagi akan ada pesta ulang tahun istri wali kota Haicheng. Antarkan satu topless krim kecantikan giok untuknya atas namaku. Krim kecantikan giok? Itu krim ajaib yang meremajakan dan mempercantik. Guru, kamu baik sekali pada mantan pacarmu. Berani-beraninya kau. Engkau keterlaluan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan memastikan untuk mengikuti instruksimu dan mengantarkan krim kecantikan giok langsung ke tangan istri wali kota. Ingat, jangan ungkap identitasmu. Itu aturan sekte kita. Siap, Guru. Tuan Mo, kabar baik. Apa itu? Kami sudah menemukan lokasi dokter wanita ajaib itu. Kami temukan keberadaannya. Benarkah? Di mana dia? Menurut intel kami, dia akan menghadiri pesta ulang tahun istri wali kota kita beberapa hari lagi. Untuk memberikan hadiah. Bagus. Akhirnya aku bisa bertemu dengannya. Oh iya, pergi dan lakukan persiapan yang diperlukan. Siap, Tuan. Kakiku akhirnya akan sembuh. Nona kedua, katanya. Murid perempuan satu-satunya Li Mingde akan datang ke Haicheng. Di pesta ulang tahun istri wali kota kali ini, dia akan mempersembahkan hal yang selalu kamu impikan, krim mutiara giok. Informasinya benar. Anda kis informasinya terpercaya. Krim mutiara giok ini adalah produk kecantikan yang luar biasa.
Kalau kita bisa dapatkan formulanya, maka grup Xia kita akan naik menjadi grup kosmetik nomor 1 di Huaguo. Kekayaan kita tak akan ada habisnya. Jadi di pesta ulang tahun ini, haruskah kita manfaatkan kesempatan untuk membeli formulanya dari Dr. Dewi itu? Beli? Kamu pikir dia akan setuju? Ikat dia, lalu tanya pelan-pelan. Pestanya sudah mulai. Presidenmu mulai dalam 10 menit. Pesta akan resmi dimulai saat itu. Bagus. Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, selamat matuntun ulang kedong tahun-tahun. Terima kasih cantik. Kostek. Dokter ajaibnya di mana? Dia mungkin belum datang. Tuan Mo, kita tunggu sebentar lagi. Kalian sudah dengar, untuk pesta ulang tahun Ibu Wali Kota kali ini, Master Pengobatan Tradisional Tiongkok, Li Mingde, satu-satunya murid perempuannya akan memberikan kepada Ibu Wali Kota sebotol krim kecantikan yang bisa merubah kulit Jade Beauty Cream. Kalian tahu, itu sesuatu yang diidamkan setiap wanita di Hua Country ingin dapatkan. Benarkah? Wah, seru sekali. Aku benar-benar ingin segera bertemu dokter ajaib. Ku juga. Andai saja aku bisa mendapatkan sebotol Jade Beauty Cream. Mimpi kali. Tuan Mo, sepertinya semua orang sangat menantikan pertemuan dengan dokter ajaib. Dokter ajaib. Dokter ajaib sudah datang. Halo, Ibu Wali Kota. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu. Guruku memintaku untuk membawakan Ibu Jade Cream ini sebagai hadiah ulang tahun. Silakan terima. Terima kasih. Hadiah ini terlalu mewah. Tolong sampaikan terima kasihku pada gurumu. Tentu saja, pasti akan kusampaikan. Oh, iya, Ibu Wali Kota. Apakah Ibu ingin mencobanya sendiri untuk melihat efek Jade Cream? Bolehkah? Tentu saja boleh. Aku bisa tunjukkan di sini cara menggunakan Jade Cream. Baiklah, Ma. Lihat, wah hasilnya luar biasa. Wah, ini luar biasa. Aku tidak percaya pada mataku sendiri. Bagaimana menurut Ibu? Hasilnya fantastis. Anda benar-benar seorang pekerja ajaib. Luar biasa. Saya sungguh tidak bisa cukup berterima kasih. Bu Wali Kota, karena tugas saya di sini sudah selesai, saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bersiaplah. Ya? Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Pekerja ajaib. Kami ada urusan penting yang perlu dibicarakan denganmu. Goda ke kami. Mundur, atau aku panggil polisi. Polisi. Kira-kira mereka bisa sampai tepat waktu. Tangkap dia. Jangan mendekat. Pekerja ajaib, kau ikut kami. Kami tidak akan menyakitimu. Pergi, mundur. Lihat apa? Awas kalau masih melotot, mata lu gua cabut. Gua cabut. Berani-beraninya kau tusuk aku. Kau cari masalah. Bray, ayo pergi. Lukai dia. Kau mati. Pergi. Ya, Mundur sekarang. Tabib suci, akhirnya aku menemukanmu. Jangan mendekat. Jangan takut, tabib suci. Aku tidak akan menyakitimu. Aku kesini untuk... ada apa Bapak Mo? Bapak Mo?
aku harus kembali ke kediaman keluarga Xia dan mengambil semua barangku. Dengan begitu, aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi. Bapak Mo, itu Ibu Mo, Pak. Dia mau apa ke sini? Ibu Mo sedang naik taksi. Itu bukan jalan pulang. Ayo kita ikuti dia. Nona muda, sudah pulang? Minggir. Aku pulang ambil barang-barangku. Oh iya. Halo. Nona kedua, Nona sulung sudah pulang. Sebaiknya Nona pulang sekarang. Baik. Nona kedua. Nah, Xia Sifei, akhirnya kau pulang juga. Xia Yoyue. Aku ambil barang-barangku. Memangnya urusanmu apa? Ambil barang-barangmu. Jangan-jangan kau mencuri sesuatu dari rumah? Xia Yoyue, dasar apa kau berani sentuh barang-barangku? Atas dasar aku adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga ini. Kenapa bilang aku mencuri dari rumah? Semua yang ada di rumah ini ada bagianku. Apa? Apa aku tidak salah dengar, Xia Sifei? Ayah ibu saja tidak peduli padamu. Beraninya kau bilang semua yang ada di rumah ini ada bagianmu? Namaku Xia. Secara hukum, aku seharusnya punya bagian darinya. Jadi kau tahu dirimu seorang Xia? Kalau begitu, pikirkan baik-baik cara mendapatkan investasi keluargamu agar berpihak pada kita. Waktu itu aku kirim pesan padamu, beraninya kau abaikan? Apa kau cari mati atau bagaimana? Pesan? Aku lihat. Terus, hanya karena aku lihat, harus kujawab, kau... Siapa kau pikir dirimu? Ayah ibu paling sayang padaku. Kalau begitu, aku ini apa? Xia. Aduh, Xia Sifei. Xia Sifei. Makin apa sih? Beraninya kau menyentuhnya? Hah, aku menyentuhnya. Mau apa? Kamu sedang berselingkuh dan malah menganggap itu cinta sejati? Xia Sifei, beraninya kau memukulku. Dasar jalan kecil, aku akan memberimu pelajaran. Biar aku yang urus ini. Xia Sifei, Li Feng dan aku benar-benar saling mencintai. Apakah kamu ingat ulang tahun pertamamu setelah kamu pulang di tahun pertama itu? Saat itulah Li Feng dan aku pertama kali bersama. Xia Yoyue. Apakah kamu bisa lebih tak tahu malu lagi? Hal seperti itu. Dan kamu anggap itu sebagai gosip, membanggakannya di mana-mana? Aku benar-benar terkesima. Apa yang memalukan dari itu? Cinta adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasa paling bangga untuk dipamerkan. Baiklah. Kalau begitu, aku berharap kalian berdua pasangan yang sempurna. Semoga kalian bersama selamanya. Xia Sifei, makhluk hina sepertimu tidak dicintai pria dan tidak diinginkan orang tua. Apakah kamu pikir ada gunanya kamu hidup di dunia ini? Tidakkah kamu merasa menyedihkan, menyebalkan, dan hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Mereka yang tidak mencintaiku? Aku juga tidak peduli dengan cinta mereka. Oh. Anjing peliharaan yang menyedihkan sepertimu hanya tahu bagaimana memohon cinta dari orang lain. Sinis. Benarkah? Lalu dari mana datangnya kesedihan dan rasa sakit di matamu itu? Selama setahun terakhir, kau begitu mati-matian mencari kasih sayang ibu dan ayah. Dan ibu dengan ayah? Mereka sama sekali tidak peduli. Hehe, kasihan. Xia Yoyue, diam. Apa? Apa aku menyentuh urat sarafmu? Kamu sakit hati? Kalau begitu biar aku lukaimu lebih dalam lagi. Ibu dan ayah bilang mereka akan memberikan semua saham keluarga Xia padaku. Dan kau tidak akan doakan
Buat apa? Bawa tuh, slow. Kau pikir aku peduli dengan semua hal itu? Oh? Sejak aku dipaksa masuk ke pernikahan itu, aku sudah berhenti peduli pada apapun. Oh, benarkah? Begitu ya? Tidak peduli, ya? Kalau begitu, keluarlah dari rumah ini sekarang juga. Mulai sekarang, kau dilarang menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Buang! Ya? Nona muda kedua, ada apa perintahnya? Periksa koper ini. Lihat apakah ada barang dari rumah kita di dalamnya. Kalau tidak ada, buang sampah ini keluar. Baik, Nona. Seseorang! Monyet kecil! Kalajengking kecil! Kemari sekarang! Berani-beraninya kau sentuh barangku. Hentikan, hentikan. Apa yang sangat berharga di dalamnya? Kembalikan. Kembalikan. Sia-Si Fei, beraninya kau memukulku? Kau akan membayarnya. Buang semua barang rongsokan ini. Buang semuanya. Lalu bawakan aku Anglo. Aku akan membakar boneka jelek ini. Nenekku yang memberikannya padaku. Kalau kau berani membakarnya, aku akan melawanmu sampai mati. Nenek memberikannya padaku. Kalau begitu pasti ku bakar. Lakukan. Kembalikan. Bagaimana Sia-Si Fei? Kau sekarang benar-benar mirip anjing liar. Xia Yoyue, kembalikan bonekaku padaku, kembalikan. Ah, sudahlah. Kau pikir itu mungkin? Nani Wang, apakah Anglo sudah siap? Ya, Nona kedua sudah siap, Anglo. Xia Yoyue, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melawanmu. Lawan aku? Sia-Si Fei, apa kau lupa sesuatu? Nenekmu masih di tanganku. Hidup wanita tua itu tidak berjalan baik. Apa yang telah kau lakukan pada nenekku? Tentu saja, kami tidak memberinya makan, tidak memberinya pakaian, dan kami menyiksanya. Menurutmu apa? Xia Yoyue, kalian semua benar-benar gila. Aku akan melawan kalian semua. Kau gila, Xia Yoyue. Akan kuperangi kamu sampai mati. Tolong lepaskan dia dariku. Lepaskan aku, lepaskan. Gila ya, katamu? Baiklah. Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan sebentar lagi. Nenek! Oh tayo nenek, aku sedang beritel boneko kain untuk si Fei tersayang kita. Mulai sekarang, kapanpun kamu takut, peganglah erat-erat. Seolah-olah aku ada di sana bersamamu. Terima kasih, Nenek. Nenek adalah orang yang paling menyayangiku di dunia ini. King kifetikitan, omabeg omay king fek. Auka man fokan ada yung tadak benepintilid. Xia Yoyue, kamu benar-benar gila. Lebih buruk dari binatang. Ini adalah balasan untuk mencuri orang tua kita dariku. Kamu, Sia-Si Fei, akan menghabiskan seluruh hidupmu hidup di bawah bayang-bayangku. Menikahi pria cacat yang bau itu terjebak dengan pria tanpa kekuasaan atau status. Mo Jingwei itu kejam dan bengis, lalim dan brutal. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan dihabiskan dalam kegelapan total. Sia-Si Fei, kamu menyergapku. You, kenapa? Tanganku sakit sekali. Sia-Si Fei, pergi ke neraka. Siapa yang berani menyakitinya? Siapa yang berani menyakitinya? Kamu siapa? Menyakitinya? Kau mati, tangkap mereka. Sial, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Bajingan, jangan berani-berani menyentuhku. Kau tahu siapa aku? Dan kau? Dengar baik-baik, aku adalah pewaris grup Hongsheng.
menyakitiku, aku akan buat kau menyesal, percayalah. Grup Hong Seng. Grup Hong Seng, ya? Chen Yu, Ya, Tuan. bawa si tua bodoh Gu Cheng Hui ke sini. Aku ingin tanya dia jenis manusia tak tahu terima kasih macam apa yang dia besarkan. Segera. Halo, beritahu Gu Cheng Hui. Katakan padanya untuk segera datang ke kediaman keluarga Xia. Ya, sekarang juga, saat ini juga, segera. Tuan Mo, Gu Cheng Hui akan segera datang ke sini. Dasar bodoh, apa hak kalian untuk memanggil ayahku? Jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku akan pastikan kalian semua menyesal. Sebaiknya kalian tahu diri. Diam mulutmu sekarang juga. Kau, wanita, apa hakmu berbicara padaku? Kau yang seharusnya diam, Stitham. Kamu bisa membawa kuda ke air, tapi kamu tidak bisa memaksanya minum. Tunggu saja. Kau akan mendapat balasanmu. Tuan Mo, apa artinya ini? Tanyakan pada anakmu yang hebat. Dia melukai orang-orangku. Katakan padaku, bagaimana kita harus melunasi utang ini? Kau, dasar binatang. Ayah, kenapa kau memukulku? Mereka yang bodoh ini yang menggangguku. Kenapa kau membela orang luar dan memukulku? Kau tahu siapa dia? Dia adalah Mo Jinghuai dari grup Mo. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Gu Cheng Hui, katakan, bagaimana aku harus memberi anak kesayanganmu ini pelajaran? Tuan Mo. Anakku tidak tahu. Tolong maafkan dia sekali ini. Aku akan membawanya pulang sekarang juga dan mendisiplinkannya dengan baik. Sekarang kau menyesal, sudah terlambat. Chen Yu, Ya, Tuan. buat pengumuman berlaku mulai hari ini. Aku memblacklist grup Hong Sheng. Mulai sekarang, aku akan membuat keluarga Gu menghilang dari seluruh kota Haicheng. Hilang. Ayah. Kau tidak bisa melakukan itu, Tuan Mo. Aku mohon padamu, tolong beri kami jalan keluar. Memohon padaku? Sudah terlambat. Kau pikir kau mau pergi kemana? Tuan Mo, kasihanilah aku. Mengampunimu? Kamu yang melakukan semua itu. Dia yang melakukannya. Bonekaku, dia yang membakarnya. Aku ingin dia membayar perbuatannya. Nyonya, jangan takut, aku di sini. Penjaga, bawa perempuan yang lancang ini dan tunjukkan padanya harga yang harus dibayar karena mengganggu istriku. Tunggu. Aku akan melakukannya sendiri. Chen Yu, ambilkan aku cambuk. Seperti yang Nyonya kehendaki. Ya. Ini. Tahan dia untukku. Xia Sifei. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Menurutmu apa yang kulakukan? Masalah antara kita berdua. Sudah terlalu lama belum diselesaikan. Ah, Xia Sifei. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Kau akan menyesal. Kalau begitu, buatlah aku menyesal. Ayo. Memang pantas jadi istriku, Mo Jinghuai. Mo Jinghuai. Kakimu. Tuan Mo, kami bertemu dengan ahli yang hebat, penyakit kakinya. Sudah lama disembuhkan. Tidak mungkin. Kaki Mo Jinghuai sudah lumpuh selama 10 tahun. Tidak ada yang mustahil, Tuan Mo kami. Sudah berdiri kan? Chen Yu, Ya. pergi dan ambilkan hadiah yang kusiapkan untuk Nyonya. Mo Jinghuai, kakimu. Nyonya, ini hadiah dari Tuan Mo sebelum Nyonya menikah masuk keluarga Mo. Transfer 5% saham grup Mo. Silakan terima. Mo Jinghuai, kenapa kau beri aku saham? Aku tidak butuh. Tidak, kau butuh. Karena kau sudah menikah denganku, sekarang kau adalah wanitaku. Aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Mo Jinghuai, kau cuman anak haram keluarga Mo. Mana mungkin kau punya saham untuk diberikan padanya? Belum dengar? Kakek tua sudah menyerahkan kekuasaan keluarga ke Tuan Mo kita. Mulai sekarang, Tuan Mo kita adalah kepala grup Mo.
kepala keluargamu? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Itu kenyataannya. Dokumen transfer saham ada di sini. Apa yang sulit dipercaya? Bodoh. Tuan Mo, aku Xia Yoyue. Seharusnya akulah pengantinmu. Lihat aku. Lihat aku. Xia Yoyue, kau juga tidak layak. Dia yang nangis-nangis memohon pada orang tuanya, bilang ingin menggantikan posisiku. Aku cuma setuju untuk menuruti keinginannya. Oh begitu? Lalu kenapa aku baru saja dengar ada yang bilang, kalau aku ini orang cacat dan anak haram yang tidak berhak waris? Tuanmu, iya. Dan kalau aku ini, kejam dan bengis, lalim dan sadis, kalau menikah denganku berarti hidup dalam kegelapan total? Aku cuma ngomong sembarangan. Tolong jangan diambil hati. Makhluk menjijikan. Bagaimana bisa ada sampah yang menyedihkan sepertimu di dunia ini? Chen Yu, Ya, bawa dan siapkan koper nyonya. kalian berdua, pergi dan siapkan koper nyonya. Pergi dari sini sekarang. Jinghuai, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Chen Yu bilang, Mo Jinghuai sudah bertemu dengan ahli yang bisa membantu mengobati kakinya. Kalau begitu, aku rasa aku tidak perlu repot-repot lagi. Terima kasih untuk hari ini. Tapi kenapa kamu membantuku? Kamu sudah menikah denganku, jadi sekarang kamu adalah wanitaku. Kalau kamu dibully, aku jadi terlihat buruk. Xia Xifei, kalau ada yang mengganggumu lagi, balas saja, aku yang akan melindungimu. Kenapa kamu menangis? Aku tidak menangis, cuma ada sesuatu yang masuk ke mataku. Beberapa hari lagi, itu akan menjadi ulang tahun ke-80 kakek. Nanti, aku akan membawamu ke rumah keluargamu untuk merayakan ulang tahunnya. Oke. Ayo kita pulang. Beda menurut kondisi membolehkan. Jangan khawatir ayah, sudah saya kendalikan. Semuanya berjalan baik. Ya, bagus. Kakek. Jinghuai dan istrimu, ayo ke sini. Ya ampun, lihat gadis ini. Dia begitu cantik dan segar. Halo kakek, halo nenek. Oh, halo. Jinghuai pria yang beruntung bisa menemukan kecantikan seperti ini. Terima kasih, Paman. Jinghuai, hari ini ulang tahun kakek. Hadiah apa yang kalian bawa? Apa yang sudah saya siapkan? Kakek pasti akan menyukainya. Kakek, saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ginseng gunung liar ini. Jinghuai berharap kakek dan nenek kebahagiaan yang tak terbatas dan umur panjang. Sangat bagus. Ya, so, pindah-pindah. Jinghuai, sejak kamu menjadi kepala keluargamu, kamu benar-benar lain. Sangat dermawan. Kalau kamu, kepala keluargamu, pasti juga bisa sedermawan ini. Ya, kalian lanjutkan ngobrolnya. Aku mau keluar sebentar. Rumahnya sangat bagus. Jangan khawatir, Ibu. Semuanya akan jadi milik kita segera. Permisi. Tolong minggir, saya ada urusan. Xifei, ada apa denganmu? Kenapa kau perlakukan ibumu seperti ini? Ibu Xia, apa yang kau mau? Kalau ada yang mau dikatakan, cepat katakan. Ibu, ada hal yang sangat penting. Saya perlu memberitahumu. Kau sudah menikah ke keluargamu. Kapan investasi Mo Jinghuai akan terrealisasi? Investasi perusahaanmu. Apakah perusahaanmu berinvestasi di keluarga Xia? Bukan hal yang bisa saya pengaruhi. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Keluarga Xia benar-benar membesarkan anak durhaka. Dasar durhaka. Keluarga Xia tidak pernah membesarkan saya. Hati-hati dengan mulutmu. Kau anak tidak berbakti. Saya sangat menyesal melahirkanmu. Anak durhaka. Coba lihat dirimu sendiri. Ibu seperti apa sih selama ini? Kenapa kamu begitu berat sebelah?
Aku berat sebelah. Aku hanya memikirkan keluarga Sia. Kalau keluarga Sia jatuh, apa untungnya buatmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan keluarga Sia? Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Jadi, pada akhirnya, aku yang egois? Bukankah kamu yang egois? Karena hal ini, kamu menyimpan dendam padaku selama ini. Kenapa kamu tidak memikirkan keluarga? Sungguh menggelikan. Kamu yang egois dan malah mencoba menyalahkan orang lain. Ibu Sia, saat kamu mengatakan hal-hal ini, tidakkah hatimu sakit? Sia si Fei. Cukup. Kapan akhirnya kamu akan mendapatkan investasi dari keluargamu? Itu bukan urusanku. Si Fei. Ibu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan orang seperti dia. Keluarga Sia kita benar-benar membesarkan orang yang tak tahu terima kasih. Dulu, seharusnya kita biarkan dia mati di luar sana. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Xia Sifei, dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak membuat Mo Jingwei segera membawa investasinya, kami akan menyiksa si tua bangka ini sampai mati. Nenek. Apa? Masih berusaha mengambilnya? Kalau kamu tidak mengamankan investasi keluarga Mohis, kamu tidak akan pernah bertemu nenekmu lagi. Wanita jahat, kembalikan nenek padaku sekarang. Hei, kamu mau apa? Lepaskan! Aduh. Si Fei. Ibu, tolong aku. Kamu mau apa? Bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Dia yang mulai. Bagaimana bisa kamu memperlakukan adikmu sendiri seperti itu? Itu tidak manusiawi. Dia mengancamku dengan nenek. Menurutmu dia tidak pantas diberi pelajaran? Itu cuman menunjukkan betapa egoisnya kamu. Kamu pikir kamu sudah dewasa sekarang, ya? Waktu itu di rumah keluarga Sia, kamu dan Mo Jinghuai memukuli adikmu sangat parah. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Itu benar-benar kejam. Aku memukulnya karena dia memang pantas menerimanya. Xia Sifei, kamu benar-benar tak punya hati. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah memiliki anak sepertimu. Seperti kata adikmu, kamu bisa membusuk di luar sana. Ya, biar membusuk. Penyesalan. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menjadi anakmu. Kamu? Tamparan yang baru saja kamu berikan padaku, anggap saja itu akhir dari ikatan ibu dan anak kita. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Kau, Xia Sifei. Kamu lagi ngapain? Ibu, baik-baik saja. Kamu sudah dizalimi. Tidak. Mo Jinghuai, kamu ngapain di sini? Si Fei, kamu baik-baik saja? Dahimu? Kamu? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami cuma lagi ngobrol dengan Shifei. Begini caranya kamu ngobrol? Bapakmu, kamu salah paham semuanya. Bukan seperti yang kamu kira. Lalu apa? Katakan. Si Fei, katakan. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan apa-apa. Aku tidak punya apa-apa dia lagi berhubungan dengan mereka. Si Fei, kalau kamu dizalimi, aku akan membelamu. Jangan takut. Aku mengerti. Bai Sue, kamu mengirim putri sulungmu sebagai pengantin pengganti. Yang kamu inginkan hanya investasi keluargamu, kan? Kamu benar-benar sudah memikirkan semuanya. Bapakmu. Investasinya sudah disepakati sebelumnya. Kami memberimu seorang putri, kamu memberi kami investasinya. Meskipun bukan Yoyue, si Fei tetap darah dagingku sendiri. Aku juga mencintainya, dan aku bisa lihat,
bahwa kamu juga sangat peduli pada si Fei. Benar kan? Diam. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Tidakkah kamu merasa sedikit pun bersalah terhadap si Fei? Aku juga sayang dia. Saat kau menyuruhku menikah ke keluargamu menggantikan dirinya, bukankah karena kau mengira aku cacat dan seorang anak haram yang tak punya hak waris? Jadi, kau tak mau merusak kebahagiaan putri bungsumu yang berharga. Bukan begitu? Beraninya kau sekarang mengatakan kau sayang dia? Kami berdua adalah darah dagingmu sendiri. Aku tak pernah menyangka kau bisa begitu berat sebelah. Aku. Bai Sue, saat kau menyuruhku menggantikannya dan menikah ke keluargamu, bukankah karena kau tak tega membiarkan putri bungsumu yang dimanja menderita? Tak tega melihatnya menjalani kesulitan, tak tega melihatnya berjuang. Begitu berat sebelah, tapi kau masih menyebutku egois dan durhaka? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Ulang tahunku hanya selisih seminggu dari Xia Yoyue. Sejak aku kembali ke keluarga Xia, kau menyuruhku mengubah tanggal ulang tahunku ke hari yang berbeda. Di hatimu, aku tak pernah berarti apa-apa. Jadi, katakan, siapa yang benar-benar egois? Apakah aku atau kau? Mundur. Saat ini, aku hanya ingin sebuah jawaban. Siapa yang benar-benar egois? Apakah aku atau kau? Aku cuma mau nanya ke kamu sekarang. Siapa sih yang egois di sini? Aku atau kamu? Siapa sih yang egois di sini? Aku atau kamu? Awas. Aku memang berat sebelah. Hati manusia memang selalu berat sebelah. Akhirnya kamu mengaku juga. Hatiku memang berat sebelah. Memangnya kamu harus mengungkapkan semua ini? Aku mau dengar kamu mengaku sendiri. Sifatmu yang hina dan menyedihkan itu. Kamu. Sudah cukup, Xia Fei. Kalian pada ngapain cuma berdiri diam? Tangkap dia. Kamu ngapain? Mo Jinghuai, kamu ngapain? Kan tadi kamu yang mukul dia. Karena kamu yang memukulnya, kamu harus dihukum. Chen Yu. Ya? Pukul dia. Ya, Pak. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Ada apa? Kasihan sama dia? Tentu saja tidak. Apapun yang kamu lakukan padanya bukan urusanku. Lanjutkan. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti. Diam. Mulai hari ini, Grup Mo akan membatalkan semua investasi di Grup Xia. Mulai sekarang, kami tidak akan lagi memiliki hubungan keuangan dengan Grup Xia. Tuan Mo, tolong jangan lakukan ini. Kamu tidak punya hak untuk menolak. Buruk, Tuan pingsan karena serangan jantung. Apa? Kakek pingsan, bagaimana ini bisa terjadi? Chen Yu. Ya? Ayo pergi. Oh, Tuan. Tolong bertahanlah. Kakek. Apakah kamu sudah memanggil ambulans? Tuan Muda Mo, sudah, ambulans sedang dalam perjalanan. Cepat buruan mereka. Ya, Tuan. Tidak, aku harus menyelamatkan kakek. Aku tidak bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Biarkan aku mencoba. Dokter wanita, pakaian ini, busana ini sangat mirip dengan milik istriku. Anda adalah dokter wanita. Tolong, selamatkan ayah kami. Ini adalah jarum perak pribadi milik Master Li Mingde, praktisi pengobatan Tiongkok yang terkenal. Mungkinkah? Apakah Anda adalah murid terakhirnya? Dia adalah dokter wanita. Tuan, Anda sudah bangun. Sangat menyenangkan bahwa Anda sudah bangun. Aku senang Bapak sudah sadar. Bapak sadar.
Dokter Ilahi, boleh bicara sebentar? Maaf, aku sibuk. Aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Kesempatan seperti apa nih ya? Yang harus ku cari untuk melarikan diri? Dokter Ilahi. Jangan takut, sebenarnya aku kesini untuk... Apa maumu? Dokter Ilahi, serahkan resep salep Mutiara Giok. Nanti kulepaskan kau. Jadi kalian yang menculikku waktu itu? Betul. Memang kenapa kalau iya? Jangan harap. Kalau kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Tangkap dia. Serang. Ya. Mundur. Sang tabib ilahi. Aduh, kalian tidak berguna. Cepat. Serang. Mundur. Bu, kamu... Bu, bukankah sudah waktunya kau memberiku penjelasan? Aku... Jangan gagap-gagap. Aku mendengarkan. Mau kemana, Bu? Pakmu, aku salah. Aku tidak akan kabur lagi. Bagaimana kalau kita cari tempat yang sepi dan bicara? Silakan, Bu. Benar, akulah orang yang kau cari, tabib ilahi. Kalau kau adalah tabib ilahi, kenapa kau lari? Kenapa bersembunyi? Ya, itu karena sekte saya punya aturan. Guru saya pernah bilang orang-orang serakah. Begitu identitas saya terbongkar, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Baiklah. Alasanmu itu aku terima. Bu, apa kau tahu kenapa aku bersusah payah mencarimu? Bagaimana aku tahu? 2 minggu lalu, apa kau menyelamatkan seorang pria yang luka parah? Ya, benar. Dan pria itu juga cacat di kedua kakinya. Kau... Benar. Akulah orangnya. Akhirnya aku temukan kau. Jadi ternyata kau malam itu. Mo Jinghui, kau mau apa? Lepaskan aku. Aku takkan melepasmu. Sudah susah payah kutemukan kau. Kau kira aku akan melepasmu? Xia Xifei, kau tak bisa kabur sekarang. Kau benar-benar bajingan.
Mo Jinghuai, maafkan aku. Aku lupa dengan kondisi kakimu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mo Jinghuai. Waktu itu Chen Yu memberitahuku, kau menemukan semacam dokter ajaib untuk mengobati kondisi kakimu. Orang itu? Bukankah itu aku? Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kalau begitu, karena sudah begini, urusan mengobati kondisi kakimu akan kujalani sepenuhnya. Aku pasti akan membuatmu menjadi orang normal. Terima kasih, Nona. Bagaimana kalau kau panggil Chen Yu ke sini, dan aku akan memeriksanya lagi? Baik. Chen Yu, masuk. Mo Jinghuai. 10 tahun yang lalu, apakah kamu pernah mengalami kecelakaan mobil yang parah? Ya, Cacat di kakimu disebabkan oleh kecelakaan itu. Aku sudah menemukan akar penyebab cacat di kakimu. Aku akan mulai pengobatan akupunktur sekarang. baik. Nyonya, apakah kaki tuanmu benar-benar bisa disembuhkan? Apa kamu tidak percaya dengan kemampuanku? Percaya. Tentu saja aku percaya, Nyonya. Sudah selesai. Akupunkturnya sudah selesai. Kakimu seharusnya segera pulih. Terima kasih, Nyonya. Benarkah? Itu kabar yang luar biasa. Tuan muda. Nenek tua sudah datang ke villa. Dia bilang ingin bertemu denganmu dan Nyonya. Nenek. Apa yang nenek lakukan di sini saat ini? Aku tidak tahu. Chen Yu, bantu aku berdiri. Jinghuai, sayang kamu datang. Kemarilah. Biar nenek lihat kamu baik-baik. Si nakal Jinghuai itu, dia memperlakukanmu dengan baik. Tidak, Nek. Jinghuai, dia sangat baik padaku. Bagus, asal dia baik padamu. Tapi kapan kamu akan memberiku cicit, seorang cicit? Masa tuaku akan sempurna kalau begitu. Nek, kamu ngomong apa sih? Jinghuai, dia... Jangan bercanda. Apa salahku? Hanya kakiku yang tidak berfungsi. Sayang, kalau Jinghuai tidak bisa, kamu bisa. Aku? Kamu tinggal dorong dia keranjang di malam hari. Ambil alih kendalinya. Dan urusan selesai. Hahaha. Nenek, kamu ngomong apa sih? Kami lagi ngobrol berdua aja nih. Nguping buat apa? Bukan urusanmu. Dari tadi aku nguping, aku nggak nguping. Udah malam nih, nenek nginep di sini. Apa nenek? Nenek nginep di sini malam ini? Apa? Gak mungkin. Tentu saja boleh. Nah gitu dong. Cucu perempuan menantu Jinghuai. Kalian berdua istirahat saja. Aku nggak ganggu lagi.
Ya ampun. Nenek akhirnya pergi. Mo Jinghuai, aku rasa kita harus lakukan seperti dulu. Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai, oke? Sayang, kamu nggak mau tidur di kasur? Jangan mulai. Nanti aku tusuk pakai jarum. Sayang, jangan nakut-nakutin aku. Kalau kamu tusuk aku sampai ada yang rusak, terus siapa yang mau jagain kamu nanti, iya kan? Kamu kebanyakan omong. Kok sepi banget di sini? Nggak ada suara sama sekali. Menantu perempuan Jinghuai, kamu sudah tidur? Nenek, kami sudah tidur. Sudah tidur ya? Sudah tidur. Ada apa? Menantu perempuan, buka pintunya. Aku... Nenek ada keperluan apa? Sunsi, nenek buatkan susu untuk kalian berdua. Nenek buatkan susu untuk kalian berdua, biar tidurnya lebih nyenyak. Wah, Nek, kami nggak mau. Kami nggak pengen minum susu. Kenapa enggak? Minum segelas susu setiap hari itu baik untuk kesehatan. Minum sampai habis. Sunsi, habiskan. Kamu, istrimu sudah minum susunya. Kamu yang habiskan. Baiklah. Istirahat saja. Selamat malam, Nek. Siapa sih yang minum susu larut malam begini? Kamu kenapa sih? Aku nggak tahu kenapa aku jadi begini. Kamu diam saja. Mo Jinghuai, kok wajahmu merah banget? Aku juga nggak tahu. Aku merasa panas sekali. Jangan bergerak. Ya sudah, aku akan bergerak, biar kamu tahu. Bajingan. Aku yang disebut bajingan? Masa aku yang disebut bajingan? Kenapa kamu memperlakukanku seperti itu tadi malam? Kamu benar-benar hina. Nyonya. Kalau aku tidak salah, tadi malam sepertinya kamu yang memulainya. Jinghuai, kok wajahmu merah banget? Diam saja. Kalau begitu, aku akan bergerak, biar kamu tahu.
Menantu, Jinghuai, tidurmu semalam bagaimana? Kami tidur nyenyak sangat nyaman. Nenek, obat yang kuberikan semalam pas sekali. Pelan-pelan suaramu. Jangan sampai menantumu dengar. Tenang saja, ini rahasia kecil kita. Nenek, Jinghuai, kalian berdua lagi ngomongin apa? Bukan apa-apa. Aku cuma tanya nenek, kabar kakek gimana? Katanya kita harus jenguk beliau. Menantu, minum susu kedelai. Oke, nenek juga minum. Jinghuai, kamu juga minum. Oh iya? Halo, Halo, Siasifi, kembali ke sini. ada apa? Bilang saja lewat telepon. Siasifi, aku suruh kamu pulang ya pulang. Kamu sudah tidak mau dengar kata-kataku lagi? Aku tidak mau pulang. Apapun yang mau kamu katakan, bilang saja lewat telepon. Ya udah pikir kamu sudah mandiri sekarang. Tidak mesti pikir karena ada Mo Jinghuai yang mendukungmu, kamu jadi istimewa. Anak tidak tahu terima kasih. Waktu itu kamu memukul adikmu. Kali ini kamu memukul ibumu sendiri. Kamu benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan. Jadi kamu mau aku pulang hanya untuk memberiku pelajaran ya? Lalu buat apa aku pulang? Kamu... Anak perempuan tidak tahu terima kasih. Apa kamu tidak mau bertemu nenekmu lagi? Nenek, kamu selalu pakai nenek untuk mengancamku. Itu satu-satunya caramu. Siapa yang suruh kamu jadi tidak tahu terima kasih? Kalau mau ketemu nenek, pulang ke sini. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk menunggu lagi. Aku harus cari tahu nenek ada di mana. Kontak. Halo, apakah ini kakak Liu? Hai, ini... Aku sedang mencari seseorang. Siapa? Nenekku. Baik, kirimkan informasinya kepadaku. Setelah kamu bayar uang muka, kami akan mulai mencarinya. Oke. Aku akan menambah kamu sekarang dan mengirimkan detailnya. Lailem. Anak durhaka. Akhirnya kamu pulang juga. Kenapa kamu pukul aku? Kan Pak, karena kamu anak durhaka. Kamu yang memanggilku pulang. Sebenarnya ini tentang apa? Kalau cuma untuk memukulku, maka aku akan panggil Mo Jinghuai ke sini. Dan kita bisa bicara baik-baik. Kamu jadi berani ya? Alasan aku memanggilmu pulang. Kuras kamu bisa menebaknya. Ini tentang investasi keluargamu kan? Kalau sudah tahu, ngapain tanya lagi? Mo Jinghuai sudah bilang, dia nggak akan kasih investasi ke kamu. Keputusannya. Bukan urusan kita buat mempengaruhi. Kamu... Nenek! Sia Jentian. Berani-beraninya kamu. Sebut nama ayah saya langsung. Nenekmu jatuh dari tangga waktu lagi jalan. Makanya dia jadi kayak gini. Kok bisa begini? Kalian sakiti nenek gue. Gue bunuh kalian semua. Siasifi, udah. Kembalikan nenek gue. Kembalikan dia. Kalau mau nenekmu kembali, dapatkan investasi dari keluargamu. Baik, gue akan buat keluargamu invest. Jangan coba-coba sakiti nenek gue. Baik, aku janji. Dan kau akan carikan dokter untuk nenekku dan pastikan dia sembuh. Baiklah, asal kau amankan investornya, Siasifi.
Sudah bilang keberlangsungan pelabatan ini membuat mereka semua sangat kecewa. Bukankah kau bilang Begini selesai. Setelah itu ada cuma dapat terjadi pada hubungan lain. Terserah. Aku sudah lama tidak peduli. Nek, Ya CV. Biarkan coba perjanjian kita. Nenekmu akan diurus dengan baik. Selesai. tidak. Aku harus segera keluarkan nenek dari sana. Aku tidak bisa hidup di bawah ancaman mereka lagi. Halo? Kapan kau akan menemukan di mana mereka menyembunyikan nenekku? Kami bekerja secepat mungkin. Kau harus sabar, Nonasya. Kesabaranku sudah habis. Aku akan gandakan bayaranmu. Temukan dia sekarang. Apa katamu? Xia Xifei pergi ke Pak Liu tua itu untuk menyelidiki keberadaan neneknya. Ya. Xia Xifei, oh Xia Xifei, kami minta kamu mengamankan investasi untuk keluarga Xia. Malah main-main seperti ini. Hah? Karena dia yang minta. Kita tak perlu sungkan padanya. Wang Chong, Ya? ayo kita beri dia pelajaran. Jadi Nona Yuyue, maksudmu apa? Saya minut Nona Yuyue. Lanjutkan. Kali ini aku akan membuatnya menderita. Buat dia berharap mati saja. Menantu perempuanku, kamu terlihat agak murung. Hah? Benarkah? Kalau ada yang mengganggumu, ceritakan saja pada nenek dan Jinghuai. Kami akan membelamu. Aku tahu. Terima kasih, Nek. Menantu perempuanku, kenapa aku lihat begitu banyak perlengkapan tidur di lemari pakaianmu? Semua perlengkapan tidur itu pasti memakan banyak tempat. Oh, itu adalah... Aku sudah menyimpan perlengkapan tidur dari lemari pakaianmu. Jadi tidak memakan tempat. Nek, kenapa nenek menyimpannya? Aku perhatikan di lemari pakaianmu. Kamu tidak punya piyama pasangan. Seseorang Apa perintah Nyonya? pergi dan ambilkan tuan muda dan istrinya satu set piyama pasangan. Baik, Nyonya. Pastikan piyamanya bagus ya. Nyonya piyamanya sudah sampai. Bagus, sangat bagus. Kamu boleh pergi. Lumayan. Nanti kalian berdua ganti dengan piyama pasangan ini. Baik, Nek. Oh, dan satu hal penting lagi. Minum susu ini, lalu naik ke atas dan tidur. Nenek, aku baru saja minum segelas. Kapan kamu minum? Baru saja. Nenek, beri aku susunya. Aku yang akan meminumnya. Nanti kamu bisa tidur nyenyak. Ini. Lihat, Nek, habis semua. Habis semua. Anak baik, menantuku. Kalau begitu,
Kamu dan Jinghuai sebaiknya naik ke atas dan tidur. Baik, Nek. Ayo pergi sekarang. Nenek, aku habiskan semua susu yang dicampur sesuatu itu. Sampai tetes terakhir. Kamu harus cepat-cepat memikirkan sesuatu. Aku tahu. Aku sedang berusaha memikirkan sesuatu. Nenek, kebahagiaanku malam ini tergantung padamu. Jangan kacaukan ini. Aku mengerti. Kamu harus pergi sekarang. Nek, aku akan kembali ke kamar dulu. Baik. Istirahatlah. Nyonya, apa yang kamu lakukan di samping tempat tidur? Naiklah dan tidur. Mo Jinghuai, kamu benar-benar mengharapkanku untuk tidur di ranjang yang sama denganmu? Kalau tidak, selimut dan bantalnya sudah diambil semua. Kalau soal tidur di lantai, itu juga tidak mungkin. Kamu tidak tidur di kasur? Kamu lebih memilih tidur di lantai? Lihat, masuk akal kan? Baiklah. Kalau gitu, aku yang tidur di kasur. Nanti kita tidur terpisah. Kita tidak akan saling mengganggu. Itu tidak benar. Memangnya kenapa? Lakukan saja seperti itu. Nyonya, dupa ini benar-benar manjur? Manjur. Aku menghabiskan banyak uang untuk ini. Ini bisa mempererat keharmonisan rumah tangga. Benarkah kalau begitu aku akan menyalakannya? Nyalakan. Cepat nyalakan. Ada apa denganku? Kenapa aku merasa mulutku kering dan haus? Mo Jinghuai, kamu. Kok wajahmu memerah? Ibu. Selamat pagi, Bu. Mo Jinghuai, kemarin malam kamu ngapain? Kamu? Aku kenapa sih? Tadi malam aku kehilangan kendali lagi. Apa aku kemasukan roh jahat? Hei, Bu. Aku nggak bisa biarin kamu mukul diri sendiri. Halo, Halo, ada kabar tentang nenekku? ini Nona Sia. Nenekku di mana? Keluarga Sia menahannya di mana? Nona Sia, nenekmu ditahan di panti jompo di distrik barat Haicheng.
Aku kirim lokasinya sekarang. Oke. Bagus, itu bagus. Sekarang, akhirnya kita menemukan nenek. Nek. Bawa dia pergi. Kau, Kalian ini manusia, apa yang kalian inginkan? gadis kecil, ayo bersenang-senang dengan kami. Mundur, jangan mendekat, tidak. Masih mau melawan? Kami kan banyak. Mau lari kemana? Hahaha. Wahaha. Oh ho ho. Hei, Xiaxifei. Mari kita lihat apakah keperawananmu sudah hilang. Apakah Mo Jingwei masih mau menerimamu? Posisimu sebagai nyonya muda keluarga Mo? Kau pikir masih bisa mempertahankannya? Haha. Oh tentu saja dia pasti tidak mau sakit Jisha. Dia akan langsung mengusirnya. Keluarga-keluarga kaya ini, itulah yang paling mereka pedulikan. Kamu benar. Xiaxifei. Kau mencuri milikku. Ini karma untukmu. Betul sekali, Nona Yuyue. Memangnya Xiaxifei itu siapa? Siapa itu? Siapa yang menyuruhmu menyakitiku? Dan di mana nenekku? Banyak omong. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Haha. Jangan banyak omong. Aku tahu, pasti ada orang yang menjebakku. Berhenti buang-buang waktuku. Aku akan melakukan apa yang ku mau padamu sekarang. Wah. Astaga, apa itu? Kejar mereka. Kau pikir mau pergi kemana? Xiao Yue. Xiaxifei, kau bisa lari kemana lagi? Xiao Yue. Aku tak pernah menyangka kaulah yang menyuruh orang menculikku. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa? Karena sampah sepertimu tidak layak untuk berada di dekat sisi Mo Jinghuai. Jadi begitu. Itulah mengapa kau menyuruh seseorang menghancurkan reputasiku? Seharusnya aku tahu. Seharusnya aku menduganya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tangkap dia. Ya, Pak. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. Ah. Xiaxifei. Di mana kau belajar? Segala trik kotor ini, kau benar-benar melumpuhkan para pengawalku. Untungnya aku sudah memberimu obat bius lebih dulu. Hari ini, kau akan bersenang-senang dengan anak buahku. Kau memberiku obat bius. Tidak menyangkanya, kan? Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan utuh. Kalian pada ngapain berdiri saja di situ? Lempar dia ke dalam. Buat dia senang. Ya, Bu. Hehehehehehe. Hari ini aku akan memastikan Mo Jinghuai melihat bagaimana adik kesayangannya dipermalukan. Jangan mendekat. Berhenti berteriak. Hari ini kau tidak akan bisa kabur.
Doran, teriak. Akan kutunjukkan cara mati. Kalau begitu, tunjukkan caranya. Si Fei. Chen Yu, Ya, bantu Nyonya berdiri. ya. Pergi. Nyonya, kau baik-baik saja? Jinghuai. Beraninya kau sentuh orangku. Kau cari mati, Chen Yu. Ya. Tepung mereka. Ya, Tunggu hukumanmu. Serang. ya. Bawa mereka pergi. Si Fei, tunggu sebentar. Kita hampir sampai. Adikku, jangan biarkan dia kabur. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya lolos. Kenapa? Kenapa? Aku benar-benar memperkosa Mo Jinghuai 3 kali berturut-turut. 3 kali! Bagaimana bisa aku sehina ini? Nggak mungkin. Aku nggak bisa terus begini. Aku sama sekali nggak bisa nerima versi diriku yang kayak gini. Aku harus pindah, sekarang juga. Aku nggak akan mengizinkannya. Mo Jinghuai, kamu ngapain di sini? Waktu kamu lagi melamun, aku baru aja masuk. Jadi, semua yang barusan aku omongin, kamu dengar semuanya. Ini mimpi buruk banget. Mo Jinghuai, aku tadi mikir, Nggak usah mikir, aku nggak akan izinkan kamu pindah. tapi Nggak ada tapi. Kalau kamu pindah, aku harus gimana? Kamu nggak mau ketemu adikmu? Dia sekarang dikurung di villa tua yang nggak berpenghuni di pinggir kota. Kamu nggak mau pergi ketemu dia? mau, tentu saja mau. Kalau mau, ya pergilah ganti baju dan ikut aku. Xia Yoyue, kamu mengaku salah? Pamo, apa kesalahan saya? Putri kesayangan Bapak menculik adiknya sendiri dan berusaha menghancurkan reputasinya. Semua ini, apakah Bapak yang menyuruhnya? Pak Mo, ini pasti salah paham. Ini pasti salah paham. Salah paham. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mana mungkin ada salah paham? Si Fei,
Kamu yang jelaskan sendiri pada mereka. Xia Yoyue, kamu membiusku, menculikku, dan mencoba menyuruh orang menghancurkan reputasiku. Kamu bahkan ingin merekam semuanya dan mengirimkannya ke Jinghuai. Kamu ini wanita yang sakit dan jahat. Diam! Diam kau! Setelah semua ini, masih berani bersikap seperti ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Dia tidak mau bicara. Chen Yu, Adalah. buat dia bicara. Bicara. Mau bicara atau tidak? Jangan pukul anakku. Berhenti memukulnya. Baiklah. Aku akan bicara. Baik. Kalau begitu katakan, kenapa kau lakukan itu pada si Fei? Hal mengerikan itu? Mo Jinghuai. Posisi nyonya muda keluargamu seharusnya milikku. Dan semua ini karena si penipu ini. Bukan hanya aku, orang tuaku juga. Bahkan seluruh keluarga Xia ikut terseret. Menurutmu aku tidak seharusnya membencinya? Kau benar-benar tidak tahu malu. Milikmu? Apa yang seharusnya jadi milikmu? Dulu kau merendahkanku karena aku cacat dan anak haram. Makanya kau kirim adikmu untuk menikahiku sebagai penggantimu. Kau dan orang tuamu, apa sebenarnya niat baik kalian? Dan kalian berdua, kalian memperlakukan anak sendiri sebagai alat tawar dan pion pengorbanan. Apa kalian tidak merasa sedikit pun simpati padanya? Apa iya? Ayah? Ibu? Kenapa diam saja? Jinghuai sedang bertanya padamu. Pernahkah kalian merasa sedikit pun simpati padaku? Pernahkah? Mengapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Karena Xia Yoyue adalah anak kesayanganmu yang dimanja sejak kecil. Mana mungkin kau mengizinkan dia menikah dengan pria yang lumpuh kedua kakinya? Jadi kau memilih mengorbankan putri sulungmu. Kau menggunakan neneknya sebagai jaminan untuk mendapatkan investasi keluargamu. Kau benar-benar egois dan hina. Nenek? Nenek apa? Jinghuai. Nenekku masih di tangan mereka. Mereka mengancamku dengan dia untuk meyakinkanmu berinvestasi. Begitukah yang terjadi? Tuan Mo, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Di mana nenek si Fei? Charlotte. Ini Baik. Tidak mau bicara ya? Baiklah. Chen Yu Ya, pukul mereka. masih keras kepala ya? berhenti memukul. Ya. Keluarga aja Bill. Aku akan bigger eyes. Nenek si Fei berada di sebuah villa milikku di pinggiran barat kota timur. Aku kasih alamatnya. Jangan pukul aku lagi. Keputusan yang bijak, Xia Zentian, Bai Sui. Bagaimana bisa kalian memperlakukan anak sendiri seperti ini? Kalian tidak pantas disebut ayah atau ibu. Dan kalian bahkan berusaha memanfaatkan nenek si Fei untuk mengancamnya, untuk memaksaku berinvestasi di keluarga kalian. Aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak menyingkirkan kalian lebih cepat. Tuan Mo ampunilah kami. Tuan Mo kasihanilah. Kasihan. Kalian bahkan tidak pantas. Dengan ini aku umumkan bahwa Xia Zentian, CEO grup Xia, dengan ini dicopot dari jabatannya. Seluruh aset perusahaan akan dialihkan kepada Xia Fei. Bawakan kontraknya. Ya. Ambil kontraknya. Fei, kutandik bahas bagaimana teman yuk. Kau memojokkan Kam sampai ke ujung. Aku tidak akan menandatanganinya. Sepertinya kau lebih suka jalur yang sulit. Chen Yu. Ya. Pukul dia.
Terus pukul sampai dia tanda tangan. Dia sudah pingsan, kalau begitu siram dia dengan air. Begitu dia siuman, lanjutkan. Kita punya banyak waktu. Kita bisa perlahan-lahan menghadapi mereka. Kita punya semua waktu di dunia. Kita bisa ngobrol pelan-pelan. Ya, Tuanmu. Hentikan. aku akan tanda tangan. Aku akan menandatangani. Jangan tanda tangan. Ayah, jangan tanda tangan. Sayang, ayah minta maaf. Kalau begitu, cepat tanda tangani kontrak ini. Menjadi gelandangan, lebih baik daripada dipukuli sampai mati. Atau cacat. Bukankah begitu? Bagaimana pendapatmu? Tidak. Kita selesai. Chen Yu, Ya, ayo pergi. ya. Ibu, mereka kasihan sekali. Jangan lihat mereka. Mereka semua tunawisma. Ayo pergi. Baik. Aku sangat lapar. Harus bagaimana? Coba pikirkan. Sayang, tahan saja. Bapak Sia sudah bekerja keras. Bagaimana kalau ke tempat saya? Kita bisa bicara. Baik, Tom. Pelan-pelan saja. Si Fei, nanti ada hadiah untukmu. Hadiah apa? Nanti juga tahu. Nenek. Akhirnya kita bertemu. Nenek. Nenek. Ibu, nenek baru saja terjatuh. Lalu beliau masuk keadaan vegetatif. Aku akan segera mulai mengobati nenek. Chen Yu, bawa nenek kembali ke kamarnya dulu. Baik. Ibu, nenekmu, kapan beliau akan sadar? Keadaan vegetatif sangat sulit disembuhkan. Bahkan bagiku, akan butuh usaha yang sangat besar. Dan setelah setiap sesi akupunktur, beliau harus dikirim ke pusat rehabilitasi kelas atas untuk menerima perawatan dengan peralatan tercanggih untuk pemulihannya. Selain itu, setiap 2 minggu, beliau akan butuh sesi akupunktur lagi. Pemulihan total akan memakan waktu setengah tahun. Akan butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Menyebalkan banget. Oh, Si Fei. Di bawah grup Mo kami ada panti jompo kelas atas. Nanti kalau sudah waktunya, kita bisa kirim nenek ke sana. Si Fei, jangan terlalu sedih. Aku yakin nenek pasti akan sembuh. Apapun sumber dayanya, aku akan lakukan semua yang aku bisa. Terima kasih, Mo Jinghuai. Itu sudah kewajibanku. Kamu menikah denganku, jadi kamu adalah istriku. Orang tuamu tidak peduli padamu, tapi aku akan peduli. Orang tuamu tidak mencintaimu, tapi aku mencintaimu. Ibu,
apakah ibu akan memberikan tuanmu suntikan yang ketiga? Sudah waktunya. Setelah suntikan ini, dia akan perlahan-lahan pulih. Bagus sekali. Mulai sekarang tuanmu kita tidak akan butuh kursi roda lagi. Jinghuai, tahan ya. Mungkin agak sakit sedikit, tapi akan segera selesai. Tahan ya, Jinghuai. Sebentar lagi selesai. Jinghuai, perasaanmu gimana? Aku mau coba bangun dan jalan-jalan sebentar. Oke, tapi hati-hati ya. Pakmu akhirnya bisa berdiri. Akhirnya berdiri. Pakmu. Jinghuai, gimana perasaanmu? Hebat. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa berdiri. Iya, bisa. Bagus banget. Cucu menantu Jinghuai. Ya? Nenek mau pulang hari ini. Kalian berdua harus rukun dan saling menyayangi. Nek, kok buru-buru pulang? Gak mungkin aku tinggal di sini terus. Cuma jadi pengganggu kalian berdua. Nek, jangan khawatir. Kami pasti nurutin kata-kata Nek. Hidup rukun dan penuh kasih. Bagus. Cepat punya anak sama istrimu. Cucu buyut yang gemuk buat Nek. Nanti masa tua Nek bakal sempurna. Sayang, kakiku kesemutan. Pijitin dong. Udah jangan pura-pura. Kakimu kan udah enakan sekarang. Kamu memang jago cari enaknya ya? Enggak juga. Aku cuma pengen deket sama istriku. Cuman itu. Lihat kan, Nek? Lihat kan betapa rukun dan mesranya kami. Iya kan? Jangan khawatir. Bagus banget. Dokter, bagaimana kondisi nenek saya belakangan ini? Ibu, nenek Anda kondisinya sangat baik. Semua tanda vitalnya normal. Dan dia menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang stabil. Anda bisa tenang. Syukurlah. Baiklah, dokter. Saya ingin sedikit waktu berdua dengan nenek saya. Boleh? Bisa tolong keluar sebentar? Tentu saja. Nek, biar saya ambilkan air.
Nek. Berhenti di situ. Nenek. Berhenti. Bangun. Bangun. Xia Yoyue, kamu lagi ngapain di sini? Kenapa kamu ganti baju aku dengan baju-baju ini? Aku di sini buat ambil nyawamu, tentu saja. Sebelum adikku tersayang berangkat, biar dia terlihat cantik. Dasar perempuan licik. Kamu bikin aku dan orang tuaku sengsara banget. Kamu pantas mati. Xia Yoyue, kamu marah banget. Sepertinya hidup sebagai gelandangan. Nggak enak ya? Beraninya kamu ngomong gitu. Xia Yoyue, kamu ikat aku dan bawa ke sini. Nenekku di mana? Kamu ikat nenekku di mana? Kau bawa aku ke sini. Apa yang terjadi pada nenekku? Kau masih memikirkan si tua bangka itu? Dia sudah mati. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia. Xia Xifei, kau seharusnya lebih khawatir tentang bagaimana kau akan bertahan hidup. Waktumu hampir habis. Dan suamimu yang tak berguna. Apa yang kau inginkan? Dia panik. Xia Xifei, aku sangat ingin melihatmu ketakutan seperti ini. Tunggu saja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Xia Yoyue, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kembali. Kembali. Sudah sangat malam. Kenapa Nyonya belum kembali? Nyonya bilang dia akan menjenguk neneknya di panti jompo. Pada jam segini memang sudah sangat malam. Telepon dia. Cari tahu apa yang terjadi. Ya, Telepon dia. Cari tahu apa yang terjadi. ya. HP istri bapak mati. Kok bisa begini? Cari dia. Kirim orang ke panti jompo sekarang juga. Ah. Mo, ada hal buruk yang terjadi. Kami dapat kabar dari panti jompo kalau neneknya Ibu Mo hilang. Ibu Mo juga menghilang. Kok bisa begini? Si Fei pasti dalam bahaya. Kau kerahkan semua orang kita sekarang. Geledah seluruh kota. Ya. Halo. Mo Jinghuai. Istrimu sekarang ada bersamaku. Kamu siapa? Apa maumu dengan dia? Mau selamatkan dia? Kalau mau selamatkan dia, datanglah ke Bukit Baishi di pinggiran kota barat besok jam 10 pagi. Jangan bawa siapa-siapa. Kalau berani melibatkan polisi atau coba-coba main curang, yang kau temukan cuma mayatnya. Halo? Halo? Bos, ada apa? Siapa yang tadi menelepon? Aku tidak tahu. Siapa yang tadi menelepon? Tidak tahu. Si Fei telah diculik. Apa? Jadi apa yang harus kita lakukan? Besok jam 10 pagi, di Baishi Slope di pinggiran kota barat. Aku akan menyelamatkannya. Ayah Pak, aku akan mengatur semuanya. Cifei. Pak Mo, itu Ibu Mo.
Cepat selamatkan dia. Keponakanku sayang, tidak menyangka kan? Paman, ternyata kau dari tadi. Aku tidak pernah berpikir wanita ini yang akan memancingmu keluar. Xifei, jangan takut. Aku tahu maksudmu. Tapi aku harus datang menyelamatkanmu. Morongkun, apa yang sebenarnya kau inginkan? Berbicara dengan orang pintar sepertimu, aku sama sekali tidak lelah. Apa yang kuinginkan, bukankah itu sudah jelas? Yang kau inginkan adalah kendali atas grupmu, posisi pemimpinnya. Karena kau sudah tahu itu, serahkan saja posisi pemimpin dengan tenang. Kalau tidak, dia mati. Jangan bergerak. Kau tidak boleh menyakitinya. Aku tak pernah menyangka kau akan begitu emosional karena seorang wanita. Menyedihkan sekali. Mo Jingwei, apa istimewanya kakakku hingga kau begitu setia padanya? Kau hancurkan hidup orang tuaku. Semua ini akan kau bayar. Kau telah membawa begitu banyak penderitaan padaku dan orang tuaku. Kau harus membayar semuanya. Xiao Yue, siapa kau ini sampai berani bicara? Diam. Tidak, Jinghuai. Jangan pertaruhkan dirimu untukku lagi. Mo Jinghuai, sudah putuskan lihat danau di sana? Hari ini, kalau kau terjun ke danau itu, aku akan biarkan dia hidup. Bagaimana? Mo Jinghuai, kau ini pria licik dan penuh akal bulus. Kalau kau tidak mati, bagaimana aku bisa jadi kepala keluarga? Morongkun, kau benar-benar gila. Tidakkah kau takut kalau Tuan dan Nyonya tahu dan mengusirmu? Bagaimana mungkin mereka tahu? Kalau Mo Jinghuai terjun ke danau ini, tidak akan ada jejaknya yang tersisa. Kau monster. Tuanmu benar, kau harus mati. Kau tahu buat saat mencabili semua ini. Ini yang kau ambil dariku. Morongkun, kau benar-benar sudah memikirkan semuanya. Mo Jinghuai, apa kau ingin wanitamu mati? Yue. Ibu, ayah. Ibu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ah. Awas, bunuh dia. Masa lalu bukanlah masa lalu. Kau, bagaimana kakimu bisa sembuh? Kakiku sudah sembuh sejak lama. Ini. Tahan ya, Xifei. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Kirim Morongkun ke penjara. Bukti yang kumiliki cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Xifei? Xifei? Akhirnya kamu sadar. Mo Jinghuai, di mana aku? Apa yang terjadi padaku? Kamu ada di rumah sakit. Waktu itu kamu terluka saat menyelamatkanku, luka-lukamu parah, dan kamu tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Syukurlah, akhirnya kamu sadar. Jangan bergerak, punggung bahumu terluka parah, cukup parah. Coba jangan digerakkan.
Iya, kalau Chen Yu, dia bagaimana? Oh, dia baik-baik saja. Bahunya cuma terluka sedikit, cedera ringan. Setelah dibalut dokter, sebulan lagi pasti sembuh. Baguslah. Kamu istirahat yang cukup belakangan ini. Jangan pikirkan apa-apa. Fokus saja untuk pulih. Oke. Oh, iya, kalau nenekku, Nenekmu? Jangan khawatir. Dia sekarang baik-baik saja. Aku sudah menitipkannya di panti jompo. Aku juga sudah mengirim orang untuk melindunginya. Mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Si Fei. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kusampaikan padamu. apa itu? Katakan saja. Orang tuamu dan Xia Yoyue sudah dikirim ke penjara. Atas percobaan penculikan dan pembunuhan, mereka akan dihukum penjara seumur hidup. Bagaimana perasaanmu? Oh. Mereka bukan lagi keluargaku. Apapun yang terjadi pada mereka tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, tidak perlu ragu-ragu lagi. Kakek nenek, Jinghuai, apa yang membuat Yuyue datang hari ini? Apa kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menemui kami? ya nenek. Tapi, ada hal yang sangat penting yang perlu kusampaikan pada kalian berdua. Apa itu? Katakan saja. Kakek nenek, sebenarnya istriku, bukan Xia Yoyue. Hah? Jinghuai? Maksudmu apa? Menantu kita bukan Xia Yoyue? Lalu siapa dia? Dia adalah kakak perempuan Xia Yoyue, Xia Sifei. Dulu, orang tuanya merendahkanku karena aku cacat. Jadi, mereka tidak mau membiarkan anak kesayangan mereka menikah denganku. Mereka menyuruh Sifei menggantikannya. Keterlaluan. Benar-benar hina. Berani sekali keluarga Xia merendahkan kita. Mereka pasti ingin mati. Jangan khawatir, kakek. Keluarga Xia sudah menerima hukuman yang pantas mereka dapat. Aku sudah menyuruh mereka di penjara. Tapi, aku dan Sifei kami benar-benar saling mencintai. Jinghuai, kalau kamu benar-benar mencintainya, tentu saja kami akan mendukungmu. Ya, lagi pula, gadis itu Xia Sifei kami berdua sangat menyukainya. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Terima kasih kakek, terima kasih nenek. Selama kalian bahagia, kami juga bahagia. Benar. Kakek nenek. Ada beberapa hal yang perlu kubahas dengan Sifei. Aku akan menjenguk kalian lain hari. Baiklah. Jinghuai, sekarang kakimu sudah sembuh, pasti sangat senang ya? Tentu saja. Sebenarnya, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Silakan. 10 tahun lalu, kakimu bagaimana persisnya lumpuh? Harus kucatat terima kasih untuk paman keduaku itu. 10 tahun lalu, dia menyebabkan kecelakaan mobil yang melumpuhkan kakiku. Apa? Jadi begitu kejadiannya? Morongkun itu licik dan berbahaya. Dia bukan orang baik. Tapi sekarang sudah baik. Dia sudah mendapat hukuman yang setimpal. Dia pantas mendapatkannya. Jadi aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, kakiku tidak akan pulih.
Jadi bagaimana caramu berterima kasih padaku?